Kali ini saya akan membahas tentang ragam terjemahan. Saya beri contoh dari Matius 1 ayat 1 yang berbunyi, inilah silsilah Yesus Kristus. Di dalam bahasa Yunani ya, Biblos Genesius Yesus Kristus. Ada 3 contoh terjemahan bahasa Inggris ya yang saya akan jadikan contoh dalam materi kali ini. Yang pertama dari American Standard Version tertulis seperti ini, The Book of the Generation of Jesus Christ. Lalu yang kedua dari New American Standard berbunyi seperti ini, The Book of the Genealogy of Jesus Christ. Dan terakhir dari New Jerusalem Bible, ya dicatat seperti ini, Roll of the Genealogy of Jesus Christ. Perhatikan, kata Biblos bisa diartikan sebagai buku, juga bisa sebagai daftar atau catatan. Sementara kata Genesius itu bisa berarti silsilah, generasi, atau daftar keturunan. Nah, sebenarnya beragam makna dari satu kata itu merupakan satu fenomena linguistik yang umum. Nah, seperti contoh di dalam bahasa Ibrani, ada contoh yang menarik yang kita bisa ungkap, yaitu dari kata ruah. Ruah itu bisa berarti roh, bisa juga berarti nafas dan juga angin. Rohnya juga bisa bicara roh Allah atau roh manusia, tergantung di dalam konteks kalimatnya. Dia lebih tepat diartikan sebagai apa. Nah, ini akan menjadi semakin kompleks ya ketika diterjemahkan. Kenapa? Karena dalam proses penerjemahan ada yang namanya gap linguistik. Nah, keadaan ini terjadi kala misalkan satu kata dalam bahasa aslinya tidak bisa direpresentasikan dalam bahasa lokal atau bahasa yang hendak diterjemahkan. Dan fenomena ini bisa terjadi di banyak bahasa, bukan hanya bahasa Ibrani, Yunani ke dalam misalkan bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menjadi kesulitan sebenarnya ketika bahasa itu diterjemahkan. Nah, dalam konteks ini ketika para orang percaya atau gereja mula-mula hendak memberitakan Injil dengan cara menerjemahkan kitab suci dari bahasa asing ke dalam bahasa lokal tujuan mereka, entah mungkin bahasa Armenia, bahasa Syria, bahasa Latin, bahasa Arab, atau bahasa-bahasa yang lain. Namun yang menarik adalah dari berbagai keterbatasan ini, termasuk keterbatasan teknologi, keterbatasan akses informasi, bahkan keterbatasan pendidikan, kita bisa lihat dari sejarah, terutama dalam sejarah teks perjanjian baru saja ya, itu ada sekitar 400.000 ya, manuskrip yang sebagian besar didominasi oleh terjemahan dalam bahasa yang berbeda. Yang tadi saya sebutkan contoh-contoh bahasanya. Dalam segala keterbatasan. Belum lagi keterbatasan mereka ketika mereka harus bersembunyi dalam ancaman penganiayaan. Nah, ini kan luar biasa. Ini merupakan bukti bagaimana kontribusi gereja mula-mula di dalam menjalankan amanat agung. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini berarti bicara tentang lintas bahasa, sehingga motivasi di dalam menerjemahkan kitab suci dari bahasa asli kepada bahasa yang lain merupakan salah satu bentuk amanah mereka ya, menjalankan amanah agung. Nah, ini yang kita harus pelajari dari gereja mula-mula. Kontribusi mereka adalah salah satunya menerjemahkan bahasa asli ke banyak bahasa. Bagaimana dengan kita? Apa kontribusi kita sebagai orang percaya? Menarik kan untuk kita telusuri sendiri. Terima kasih.